balik ke korban. Ya. Ini belum pernah terjadi dalam proses penegakan hukum selama ini. Kapolres itu sudah perwira, Kasat itu perwira. Ya, artinya kalau perwira dia udah matang dong soal hukum, etika, dan dia itu aparat penegak hukum. Seharusnya ada hukuman mati berlapis-lapis. Mungkin itu yang harus diterapkan. Etika itu ya, di atas hukum. Jadi ketika hukum tidak ada etika, maka hukum itu akan menjadi alat untuk menzalimi orang. Padahal hukum itu adalah alat untuk menegakkan keadilan. Kebenaran, keadilan, kemanusiaan tetap harus ditegakkan, apapun kondisinya. Hai pemirsa, kita jumpa lagi kali ini dalam Panglima Hukum Bersuara. Tentu saja bukan sekedar bersuara, melainkan suara yang merupakan kegelisahan sebagian besar masyarakat Indonesia. Di samping saya ada Sang Panglima, kita manggilnya sih Panglima Abu. Malam Bang. Ya, malam. Di paling pojok tuh yang biasa mojok adalah Bang Eri. Ya. Nah, kita bertiga mau ngobrol-ngobrol nih soal kegelisahan. Ya, nah, Kang Eri sama Bang Abu mungkin bisa sedikit mengomentari fenomena yang aneh akhir-akhir ini, di mana pelaku kejahatan melakukan tuntutan balik kepada si korban. Ini kok bisa terjadi fenomena kayak gini? Gimana tuh ya? Ini asli, gue bingung. Gimana Bang? Ya, memang penegakan hukum kita dalam beberapa tahun ini carut marut ya. Jadi kebalik-balik gitu. Makin ke sana, makin ke sini, ya kan? Makin ke sana, makin ke sini jadinya. nah itu Makin ke sini ya makin ke sana gitu. ke sana, aduh. Ya, Korban jadi tersangka. Kan gitu. Ya. Tersangka nuntut balik ke korban. Ya. Ini belum pernah terjadi dalam proses penegakan hukum selama ini, tapi belakangan ini malah terjadi seperti itu. Kan contoh terakhir itu yang Bocah itu ya? Bocah Yang usia 14 tahun, santri. ya. Bok, ya. Ya. Yang ada lagi itu yang Aparat yang digebukin. korban jambret ya. Korban jambret itu kan Jambret. si dari pihak keluarga tidak terima. Padahal itu sudah gelar perkara, gelar rapat RDP di Komisi 3 dan jelas para mantan-mantan jenderal bicara di situ bahwa polisi salah menerapkan pasal. Ya, dan si suami yang korban jambret itu adalah upaya membela diri. Ya. Jadi kemudian kita pikir ini udah kelar nih. Ternyata pengacaranya pihak keluarga si jambret, Si jambret. ya kan? Si jambret, ya. Malah dia nggak terima nih, nggak terima hasil keputusan yang diputuskan dalam rapat di Komisi 3. Dia malah menuntut balik. Balik ya. Ya. Ya, walaupun itu sah-sah saja karena hak sebagai warga negara. Cuman kan dalam proses penegakan hukum itu menjadi sesuatu yang aneh. Ya. Ya. Dia jelas-jelas jambret, kemudian nggak terima, minta duit lagi, minta uang kerohiman dan segala macam. Ya. Kalau ini dikabulkan misalnya ya, udah ntar banyak tuh korban begal, begal, jambret, perampok, ya kan, pencuri. Kalau dia ketangkap, dia nuntut. Ya. Nah akhirnya karena fenomena begini kemudian orang ketakutan dan tidak mau lagi membela atau melakukan tindakan ketika di depan matanya ada kejahatan. Kriminal. Ya. Ya. Contoh terakhir itu polisi yang ditusuk sama begal. Ya. Ya kan? Nggak ada yang nolong nih, dia minta tolong kan? Dia minta tolong tapi nggak ada yang menolong. Kenapa?
takut nanti dia jadi tersangka, ya kan? Tapi kita lihat lagi prosesnya. Misalnya sekarang yang terakhir si Brimob yang mukul seorang anak siswa, Yang santri itu ya. ya anak di Tual itu. Jadi dia hanya di PTDH, ya kan? Iya. Seharusnya penegakan hukum tidak boleh berhenti di situ. Menghilangkan nyawa seseorang dilakukan oleh aparat penegak hukum gitu, bukan oleh warga biasa. Seharusnya prosesnya ketika dia di PTDH berarti dia bukan lagi aparat kepolisian, maka dia harus diproses hukum melalui hukum sipil. Sipil ya. Ya kan? Ya. Pasalnya ya pembunuhan, menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja. Dengan sengaja dong, pakai helm, dihajar, walaupun matinya bukan karena kena helm, tapi karena dihajar pakai helm, motornya jatuh, ya kan? Akhirnya menghilangkan nyawa. Bahkan abangnya itu juga luka Patah-patah ya, berat, luka, ya. sekarang sedang dirawat di rumah sakit gitu. Ya. Jadi terbalik, ya. Misalnya kasus terakhir, ya, si Kapolres dan Kasat Narkoba di Kota Bima NTB, ya. Ini kan dia jelas-jelas menguasai narkoba dan pengguna juga. pengguna juga. Oh, pengguna. Iya dong, ya kan? Dia seharusnya tidak hanya berhenti di PTDH. Begitu di PTDH, dia jadi warga sipil. Sipil ya. Proses hukum soal narkoba harus berjalan. Hukumannya, kalau ancaman di Undang-Undang Narkoba, ya, dia sudah ancaman hukuman mati. Itu harusnya. Tetapi kita lihat berhenti. Nah, ada lagi yang si anak yang ABK, ya kan? Ya. Dia belum terbukti dia memiliki narkoba, Pak, dan dia memang kerja di situ, ada surat kontraknya di kapal. Dia malah dihukum mati, gitu loh. Ya kan? Iya. Seharusnya ini diterapkan ke semua. Apalagi ini Kapolres. Ya, Kapolres itu sudah perwira. Kasat itu perwira. Ya, artinya kalau perwira dia udah matang dong. Soal hukum, etika, dan dia itu aparat penegak hukum. Seharusnya berlapis-lapis tuh. Kalau ada hukuman mati berlapis-lapis, mungkin itu yang harus diterapkan. Walaupun kan tidak ada gitu. Tapi artinya kalau kita lihat fenomena sekarang, kalau kejahatan dilakukan oleh aparat penegak hukum, dia hanya berhenti di PTDH. Itu pun belum final. Beberapa kasus yang di PTDH dia banding. Ada oknum-oknum polisi yang ketika banding diterima bandingnya. Artinya apa? Dia aktif lagi dong. Dia nah. Kuhap baru itu kan ada pointers yang mengkonsultasi. Itu tadi si tersangka yang melakukan kriminal punya hak untuk nanti bisa dielaborasi. Iya, artinya secara hak warga negara, iya boleh-boleh saja dia melakukan menuntut balik, melapor balik, itu hak dia. Tapi kan aparat penegak hukum harus melihat satu kasus itu secara jernih. Ya, kadang-kadang bukan hanya dari sisi hukum ansih, ya, bukan hanya dari sisi hukum semata, tapi ada etika, ada kemanusiaan. Ya. Bahkan Prof. Yusril mengatakan bahwa ketika hukum itu tidak beretika, maka hukum itu salah. Etika itu di atas hukum. Etika itu di atas hukum. Ya. Kalau dalam Islam itu ada satu istilah al-adabu fauqal ilmi. Adab itu, etika itu di atas ilmu.
Ya, jadi orang berilmu tapi tidak beradab itu bahaya. Lebih bagus orang beradab, ilmunya kurang ya kan? Daripada orang yang berilmu tapi adabnya nggak ada. Jadi al-adabu fawqal ilmi. Adab atau sopan santun atau etika, attitude itu di atas segala-galanya. Makanya Prof. Yusri mengatakan bahwa etika itu ya, di atas hukum gitu. Jadi ketika hukum tidak ada etika, maka hukum itu akan menjadi alat untuk menzalimi orang. Padahal hukum itu adalah alat untuk menegakkan keadilan, mencari kebenaran. Ya, tetapi sekarang dipakai karena para oknum-oknum penegak hukum itu tidak ada etika, tidak ada adab, sehingga hukum ini menjadi senjata bagi mereka untuk menzalimi orang lain gitu. Ya contoh ya tadi yang kita bahas itu kan. Iya, iya. Kalau misalnya soal jambret yang terjadi itu tidak viral, ya mungkin dia jadi tersangka, dihukum, dipidana, di penjara gitu kan. Padahal dia korban. Ini kan hanya karena viral, kemudian sampailah ke Komisi 3 DPR RI. Komisi 3 DPR RI sebagai lembaga pengawas aparat penegak hukum dalam penegakan hukum, mereka melakukan proses, dan proses itu ada satu kesimpulan untuk menghentikan perkara ini, membebaskan si suami dari korban dari jambret itu. Ya kan, walaupun ya akhirnya jadi panjang dari kemana-mana gitu. Tapi maksudnya banyak kasus yang terjadi di negeri ini yang tidak viral, korban dari kesemena-menanya aparat penegak hukum. Ya. Jadi ini miris. Iya. Ini sangat miris. Iya. No viral, no justice. No viral, no justice akhirnya. Oh, ya. Nah ini sebenarnya tim reformasi Polri melihat ini secara jernih. Sehingga apa sih yang harus direformasi dalam Polri? Ya. Yang kalau kita lihat bukan pemahaman hukumnya, tapi etikanya ini. Jadi semua aparat penegak hukum, mulai dari polisi, ya, sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, hakim sebagai yang menyidang dan memutus, ya, semua mereka ini harus punya etika, ya, harus ada adab dalam perspektif hukum tentunya, dalam perspektif kemanusiaan, dalam perspektif menegakkan dan mencari kebenaran itu sendiri. Iya, iya. Kalau misalnya bagi masyarakat awam ya, ketakutan tadi yang seperti yang bicarakan tadi itu kan menjadi sebuah ya ketakutan bagi masyarakat awam gitu. Nah, bagaimana solusi kira-kira secara konkret buat masyarakat awam agar mereka juga aware terhadap hukum tapi tidak punya ketakutan yang berlebihan. Ya. Ya, pertama kita menghimbau ya. Pertama, masyarakat jangan takut. Ya. Negeri ini dibangun atas dasar kemanusiaan dan keadilan. Itu konstitusi negara kita. Ya. Kemanusiaan dan keadilan. Ya. Sehingga negeri ini berdasarkan hukum. Maka penegakan hukum itu menjadi paling utama. Jadi masyarakat, walaupun fenomena-fenomena itu terjadi, masyarakat jangan takut. Ya. Takut ya. Jangan takut untuk misalnya ketika di depan matanya ada satu tindakan kriminal atau apapun, ya, dia melakukan tindakan preventif, ya kan, atau pencegahan, nggak apa-apa. Dan kita sebagai LBH, ya, Lembaga Bantuan Hukum, akan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Silakan lapor ke kita, ya, nanti di share aja nomor website kita, nomor kita, untuk masyarakat jangan takut dan lapor ke kita. Kita akan memberikan bantuan hukum, perlindungan hukum kepada mereka, ya, supaya kebenaran itu harus jelas benar, kebenaran itu harus ditegakkan, keadilan itu harus ditegakkan. Kesemena-menanya aparat penegak hukum ini harus dilawan, nggak boleh dibiarkan, ya. Dan Presiden Prabowo, ya, sebagai presiden, ya, harus paham soal ini dan harus aware, harus care soal ini. Jadi walaupun kondisi seperti ini, kita jangan mundur, jangan takut, ya. Kebenaran, keadilan, kemanusiaan tetap harus ditegakkan. Apapun kondisinya, seperti apapun situasinya. Ya. Jadi sekali lagi masyarakat nggak boleh
takut. Gitu. Tapi ini kita sepakat ya, kalaupun ada kasus kejadian, ini oknum ya Bang, bukan institusi ya. Kita sepakat itu oknum ya. Iya, oknum. Kang Eri, ini kan apa ya? Kan masyarakat juga lagi mengikuti reformasi Polri ya. Kalau menurut Kang Eri ini sebenarnya gimana sih reformasi Polri ini berjalan dengan benar tidak ya? Atau gimana? Tidak. Mungkin Polri sebagai lembaga sebuah institusi penegak keamanan, keadilan, hukum di tanah air. Yes, seperti yang tadi Panglima bilang, berbenahnya itu bukan lagi berbenah dalam hal lip service, memang harus dari atas, benahnya itu dari atas sampai bawah berbenah. Begitu. Ya belakangan ini kasus-kasus yang melibatkan institusi kepolisian ya walaupun itu oknum semakin berderet gitu. Dan publik itu melihatnya bahwa ini, mohon maaf, bukannya kita mengatakan institusi Polri ini jelek, tapi kan masyarakat bisa menilai sendiri akhirnya. Seperti itu. Ya, jadi lip service-nya jangan hanya sekadar di tingkatan Kapolri, Kapolda, sampai ke Iya, akhirnya Oke gini, sekarang ini kan yang diketahui oleh masyarakat, ini reformasi itu kan dipimpin oleh orang-orang yang sangat kapabel di bidang hukum. Ada Prof. Jimli, ada Prof. Mahfud, bahkan Prof. Yusuf juga ikut, bahkan ada mantan-mantan Kapolri, pejabat Polri ikut, ya kan? Yang artinya masuk Pak Tito. Nah ini kita agak bingung ini, mereka ini kan orang-orang yang luar biasa, tapi ini hasil kerja mereka ini apa tepat nggak sih mereka didudukkan di situ? Kalau menurut Bang Abu gimana? Ya masyarakat skeptis ya. Kita juga rada-rada pesimis juga. Ya. Karena seharusnya tim ini bekerja harus maksimal. Dan ini sangat mendesak ya, urgen. Karena kejahatan, kriminal itu terus terjadi. Dan kalau institusi Polri tidak segera dibenah terkait yang kita bahas tadi, ya, maka habit ini akan berlanjut, akan mengakar dan susah untuk diperbaiki. Kan ini habit sudah. Jadi kalau bahasa Prof. Mahfud, kesalahan terbesar dalam institusi penegakan hukum itu adalah soal budaya di kepolisian itu yang harus dirubah. Ya kan? Apalagi ya mohon maaf ya, sebahagian atau beberapa oknum kepolisian itu memang hidupnya hedon. Ini kan bahagian dari budaya juga. Dan ini yang harus dibenah. Ya. Nah, pembenahan ini oleh tim percepatan reformasi Polri, ini kalau kita lihat sekarang nggak ada kabar lagi. Ya kan? Udah mati suri gitu. Kemudian ditambah lagi dalam KUHAP yang baru juga ada hal yang sangat urgen yang tidak ada di situ, soal pengawasan bagi aparat penegak hukum itu dari lembaga pengawas independen misalnya, nggak ada gitu. Misalnya di polisi sendiri nggak ada, ya. Wasidik itu internal, itu pun tidak maksimal. Ya. Kemudian kalau Kompolnas itu bukan lembaga pengawas. Ya. Di Kejaksaan ada Jamwas juga tidak maksimal, itu internal mereka. Ya jeruk makan jeruk jadinya. Ya, di Hakim juga sama, ya ada KAI. Tapi kan internal mereka semuanya. Harusnya ada satu lembaga yang lain yang dibentuk, yang independen, yang mengawasi proses penegakan hukum itu. Kita berharap di Komisi 3 DPR RI, tapi Komisi 3 ini juga ya nggak bisa fokus karena banyak agenda-agenda yang mereka ikut terlibat pembahasan undang-undang, pembahasan segala macam. Ya, berharap kita bahwa lembaga DPR RI Komisi 3 itu seharusnya, tapi itu juga tidak maksimal. Kalau ada yang viral, kalau ada yang melapor, baru mereka beraksi. Kalau nggak ada yang lapor, ya sudah. Ya, tapi kalau lembaga independen yang dibentuk untuk mengawas para aparat penegak hukum ini, nah itu baru keren. Ya, artinya
kepolisian, kejaksaan dan kehakiman itu tidak bisa semena-mena ya untuk melakukan proses yang masing-masing yang diberikan tugas menurut undang-undang. Ya, kalau polisi penyidikan, kalau di jaksaan penuntutan, dakwaan dan penuntutan, di kehakiman hakim sebagai pemutus, ya, harus diawasi oleh lembaga independen. KUHP yang baru itu tidak mengamanahkan itu. Makanya ini kita lagi mikir-mikir juga ini, lagi menggalang beberapa kawan-kawan yang lain untuk melakukan uji materi terkait KUHP yang baru ini untuk dimasukkan, ya kan, beberapa pasal untuk pengawasan tadi gitu, ya. Karena itu lemah. Di KUHP baru itu ada tapi lemah. Nah, ini perlu kita pikirkan bersama. Sebenarnya tadi kan Pak Lemos sebut bahwa budaya di institusi Polri ini juga sebagai salah satu penghambat. Sebenarnya niat terbentur niatnya itu harus diluruskan dulu. Ya. Itu bisa terbentur oleh budaya tadi seperti itu. Ya pasti, ya. Makanya akhirnya muncullah wacana-wacana misalnya kepolisian di bawah Kemendagri. Karena kan orang sudah melihat bahwa kepolisian ini sudah super body. Dia tidak jadi kebal hukum, jadi kayak Superman gitu kan. Muncul wacana-wacana itu wajar gitu. Walaupun kalau menurut hemat saya ya tidak tepat juga, misalnya lembaga kepolisian ini di bawah Kemendagri, dia tetap di bawah Presiden, ya. Yang perlu dirubah itu adalah tadi budaya itu, dan itu kan lewat pendidikan, rekrutmen ya. Pertama rekrutmen awal ya. Rekrutmen kepolisian di lembaga kependidikannya. Ini harus benar-benar dimasukkan itu untuk attitude, etika, adab, ya. Seperti apa kurikulumnya, seperti apa metodologi sistem pendidikan di kepolisian ini harus dirumuskan oleh tim reformasi itu gitu loh, atau oleh Komisi 3 DPR RI gitu. Sehingga walaupun tidak mudah gitu, artinya tidak instan tiba-tiba polisi berubah jadi orang baik semua, enggak juga. Ini kan butuh proses, karena polisi begini juga proses panjang yang dibiarkan sehingga menjadi begini. Untuk merubah kepada lebih baik itu juga butuh proses juga ya, mulai dari rekrutmen, kemudian sistem pendidikan. Ini yang harus Salah satu lagi mungkin budaya senioritas juga di institusi Polri juga kan masih banyak hal yang mengganjal. Ya karena kenapa ada senioritas tadi ya? Karena memang polisi ini belum bisa move on dari sistem militer, itu masalahnya. Ya kan? Ya. Sebenarnya dulu ketika reformasi, kenapa polisi ini dikeluarkan dari TNI, dari ABRI awalnya kan, ABRI kemudian baru TNI. TNI itu memang militer, yes, memang militer dia, karena dia fungsinya adalah untuk keamanan negara, pertahanan negara. Ya. Polisi dikeluarkan itu menjadi lembaga sipil, ya harusnya habit budaya sistemnya ya sipil dong gitu loh, jangan gaya militer. Jadi senioritas ini muncul karena dia tidak bisa move on dari sistem militer.